Tidak ada yang mengusir Gagak ketika dunia mulai rusak. Ia datang dengan sendirinya. Ketika hutan ditebang dan tanah kehilangan bentuk lamanya, banyak makhluk kehilangan arah. Jalur berburu hilang, musim tidak lagi bisa ditebak. Makanan lenyap lebih cepat daripada naluri bisa menyesuaikan diri. Di saat itulah Gagak muncul, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pembaca situasi. Gagak tidak menunggu alam kembali normal. Ia tidak berharap keseimbangan pulih. Ia segera beradaptasi dengan kekacauan. Burung ini tidak memilih makanan yang bersih. Ia memakan sisa, bangkai, sampah, apapun yang ditinggalkan makhluk lain. Sistem pencernaannya toleran, perilakunya fleksibel. Ia tidak bergantung pada satu sumber kehidupan. Ketika satu cara gagal, ia langsung beralih ke cara lain, tanpa ragu, tanpa penyesalan. Yang membuat Gagak benar-benar berbahaya bukan paruhnya, tetapi otaknya. Ia mampu mengenali wajah manusia, mengingat ancaman, membedakan individu yang berbahaya dan yang tidak. Ia belajar dari kegagalan, dan yang lebih gelap, ia belajar dari kematian. Ketika satu Gagak mati karena perangkap, yang lain mengingat bentuknya. Ketika satu wilayah menjadi berbahaya, koloni lain diberi sinyal untuk menjauh. Gagak tidak hidup sendirian. Ia hidup dalam jaringan informasi. Pengetahuan diturunkan, kesalahan dicatat, strategi diperbarui. Di alam yang stabil, kecerdasan ekstrim bukan keharusan. Di dunia yang rusak, kecerdasan adalah mata uang utama. Itulah sebabnya Gagak tidak punah ketika dunia berubah. Ia tidak dirancang untuk dunia yang indah. Ia dirancang untuk dunia yang gagal. Ketika makhluk lain mati karena terlalu setia pada satu sistem, Gagak bertahan karena tidak pernah setia pada apapun selain kelangsungan hidupnya sendiri. Ia tidak menunggu alam membaik. Ia menyesuaikan diri dengan yang tersisa. Dan mungkin disitulah letak kegelapannya. Gagak bukan peringatan akan kehancuran yang akan datang. Ia adalah bukti bahwa kehancuran itu sudah terjadi, dan kehidupan telah memilih bentuk yang paling sanggup hidup di atas puing-puingnya. Gagak tidak menjadi cerdas karena ingin unggul. Ia menjadi cerdas karena dunia memaksanya. Secara biologis, otak Gagak berada jauh di atas rata-rata burung. Proporsinya terhadap tubuh sebanding dengan primata kecil. Namun yang lebih penting bukan ukurannya, melainkan strukturnya. Bagian otak yang bertanggung jawab atas perencanaan, ingatan jangka panjang, dan pemecahan masalah berkembang sangat baik. Ini bukan kecerdasan refleks, ini kecerdasan strategis. Gagak mampu menggunakan alat, bukan secara kebetulan, tetapi dengan urutan logis. Ia bisa memilih ranting dengan panjang tertentu, memodifikasinya, lalu menyimpannya untuk digunakan kembali. Ia memahami sebab akibat. Jika satu tindakan gagal, ia tidak mengulanginya secara buta. Ia mencoba pendekatan lain. Yang lebih mengganggu, Gagak mampu belajar secara sosial. Ia tidak perlu mengalami bahaya sendiri untuk memahami resiko. Cukup melihat Gagak lain mati, tertangkap, atau terluka. Informasi itu menyebar. Koloni mengingat, bahkan bertahun-tahun kemudian, wajah manusia yang pernah menjadi ancaman masih dikenali. Secara evolusioner, ini adalah adaptasi mahal. Otak besar membutuhkan energi tinggi. Tidak efisien jika makanan sulit didapat. Namun justru karena itulah, Gagak unggul di dunia yang rusak. Ketika sumber daya tidak stabil, fleksibilitas kognitif lebih berharga daripada spesialisasi fisik. Gagak tidak memiliki cakar tajam seperti elang. Ia tidak cepat seperti burung pemangsa. Ia tidak kuat. Namun ia tahu kapan harus datang, kapan harus pergi, dan kapan harus menunggu. Dalam ekosistem alami yang seimbang, Gagak hanyalah salah satu burung oportunis. Tetapi ketika manusia mengubah lanskap menjadi serpihan, jalan, kota, tempat pembuangan, ladang mati, Gagak menemukan arena baru. Lingkungan buatan manusia penuh teka-teki, dan Gagak adalah pemecah masalah yang sabar. Ia tidak berevolusi untuk hutan saja. Ia berevolusi untuk ketidakpastian. Di titik ini, Gagak bukan lagi sekedar burung. Ia adalah sistem pembaca kegagalan. Makhluk yang tidak mencari dunia ideal,
tetapi dunia yang cukup rusak untuk dimanfaatkan. Dan ketika kecerdasan seperti ini dilepaskan ke lingkungan tanpa batas moral, yang lahir bukan keindahan, yang lahir adalah ketahanan dingin. Jenis kehidupan yang tidak peduli bagaimana dunia runtuh, selama masih ada celah untuk bertahan. Ketika kecerdasan Gagak bertemu kematian, batas moral berhenti bekerja. Gagak bukan pembunuh efisien. Ia jarang menjatuhkan mangsa besar. Namun ia selalu hadir setelah sesuatu mati, dan seringkali sebelum kematian benar-benar selesai. Ia menunggu dengan jarak aman, mengamati, menghitung, bukan dengan emosi, tetapi dengan ketepatan. Dalam banyak kasus, Gagak tidak memakan bangkai secara acak. Ia memilih bagian tertentu lebih dulu, mata, jaringan lunak, sisa yang paling mudah diakses. Ini bukan kebrutalan, ini optimasi energi. Tubuh Gagak tidak diciptakan untuk bertarung lama. Ia diciptakan untuk mengambil keuntungan maksimal dari situasi paling buruk. Yang membuatnya terasa gelap bukan tindakannya, tetapi waktunya. Gagak sering datang ketika predator lain masih ragu. Ia menunggu hingga ambang terakhir, saat perlawanan berhenti, tetapi kehidupan belum sepenuhnya pergi. Di titik ini, Gagak tidak memicu kematian. Ia mempercepat akhir yang sudah tak terelakkan. Namun titik balik sesungguhnya bukan soal bangkai, melainkan ingatan. Gagak mengingat tempat di mana kematian sering terjadi. Jalan raya, tiang listrik, ladang racun. Ia memetakan bahaya seperti manusia memetakan kota. Ia tahu di mana tubuh jatuh, di mana sisa tertinggal, dan di mana resiko bisa ditoleransi. Lebih gelap lagi, Gagak mampu membedakan jenis ancaman. Ia tahu perbedaan manusia yang netral dan manusia yang berbahaya. Wajah disimpan, gestur diingat, ancaman tidak dilupakan, bahkan ketika ancaman itu sudah lama pergi. Di sini, kematian tidak lagi sekedar peristiwa biologis. Ia menjadi data. Setiap bangkai adalah pelajaran. Setiap kesalahan makhluk lain adalah referensi. Setiap kematian menambah peta dunia di dalam otaknya. Gagak tidak merayakan kehancuran. Ia mempelajarinya. Dan ketika spesies lain mati karena tidak sempat belajar, Gagak justru tumbuh karena ia selalu memperhatikan siapa yang jatuh lebih dulu. Di alam yang mulai runtuh, ini bukan kejahatan. Ini adalah kecerdasan yang bekerja tanpa empati. Dan itulah yang membuatnya terasa mengganggu. Gagak tidak menciptakan kegelapan, tetapi ia selalu tahu bagaimana hidup paling lama di dalamnya. Jika Gagak dibandingkan dengan burung lain, perbedaannya bukan pada ukuran atau kekuatan, tetapi pada cara ia memanfaatkan kekacauan. Banyak pemakan bangkai bergantung pada keberuntungan. Mereka menunggu, lalu berebut. Gagak tidak. Ia bekerja lebih awal dan lebih cerdas. Ia mengamati dari jauh, menilai resiko, lalu bertindak ketika peluang paling menguntungkan muncul. Ia jarang terlambat, dan hampir tidak pernah datang tanpa alasan. Inilah yang menempatkan Gagak di kelas berbeda. Gagak tidak hanya bereaksi terhadap kematian, ia mengantisipasinya. Ketika satu individu menemukan sumber makanan berbahaya, seperti bangkai beracun atau perangkap manusia, informasi itu tidak mati bersama tubuhnya. Gagak lain belajar, peringatan disebarkan, perilaku koloni berubah. Dalam dunia burung, ini hampir tidak ada tandingannya. Di banyak ekosistem, Gagak justru berkembang saat spesies lain runtuh. Ketika hutan terfragmentasi, ketika kota meluas, ketika makanan alami berkurang, Gagak menyesuaikan diri. Bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan fleksibilitas kognitif. Ia mengganti serangga dengan sampah, buah dengan bangkai, hutan dengan atap bangunan. Namun adaptasi ini memiliki konsekuensi ekologis. Di beberapa wilayah, populasi Gagak yang melonjak memberi tekanan baru pada spesies yang lebih lambat belajar. Telur burung lain dimangsa. Anak satwa kecil diambil sebelum sempat berkembang. Bukan karena Gagak jahat, tetapi karena sistem kehilangan penyeimbang alaminya. Predator lain menghilang, habitat rusak. Yang tersisa hanyalah makhluk yang paling cepat membaca perubahan.
Disinilah paradoksnya muncul. Gagak sering dianggap pertanda buruk, simbol kematian, pembawa sial. Padahal secara ekologis, ia hanyalah indikator. Ia tumbuh subur di lingkungan yang sudah rusak, di sistem yang telah kehilangan lapisan pelindungnya. Jika gagak terlalu banyak, itu bukan karena alam gagal, tetapi karena terlalu banyak mekanisme lain yang telah dihancurkan lebih dulu. Gagak tidak mencuri keseimbangan. Ia mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Dan ketika dunia menjadi semakin bising, cepat, dan kejam, gagak tidak perlu berubah. Ia hanya perlu terus mengamati, mengingat, dan memilih momen dengan tepat. Karena di alam yang sehat, gagak hanyalah satu bagian kecil. Namun di alam yang terluka, kecerdasan tanpa batas justru menjadi senjata paling efektif untuk bertahan hidup. Hubungan manusia dengan gagak selalu penuh kecurigaan. Di banyak budaya, gagak diasosiasikan dengan kematian, perang, dan pertanda buruk. Ia muncul di medan tempur, di kuburan, di tempat sampah kota. Suaranya serak, tatapannya lama. Ia mengingat wajah. Semua itu cukup untuk membuat manusia merasa tidak nyaman. Namun ketakutan ini bukan tanpa alasan biologis. Gagak adalah salah satu sedikit makhluk non-manusia yang mampu mengenali individu manusia secara spesifik dan mengingatnya dalam jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa gagak dapat mengingat wajah manusia yang pernah mengancam atau melukai mereka, lalu menyebarkan informasi itu ke gagak lain. Bertahun-tahun kemudian, burung yang sama, bahkan yang belum lahir saat peristiwa awal, akan tetap bereaksi terhadap wajah tersebut. Bagi manusia, ini terasa seperti balas dendam. Bagi gagak, ini adalah manajemen resiko. Di lingkungan modern, kemampuan ini membuat gagak bertahan sangat baik. Mereka belajar membaca pola lalu lintas, memahami jadwal aktivitas manusia, bahkan memanfaatkan teknologi. Ada populasi gagak yang menjatuhkan kacang di jalan agar mobil memecahkannya, lalu menunggu lampu merah untuk mengambil isinya. Tidak ada naluri kuno yang mengajarkan ini. Semua dipelajari, ditiru, dan diwariskan secara sosial. Namun kecerdasan ini menempatkan gagak dalam konflik langsung dengan manusia. Ketika gagak dianggap hama, manusia mencoba mengusir atau membasminya. Ironisnya, metode kasar justru memperkuat posisi gagak. Mereka belajar menghindari perangkap, mengenali senjata, dan menyesuaikan perilaku. Upaya pengendalian gagal bukan karena gagak terlalu banyak, tetapi karena mereka terlalu cepat memahami sistem lawannya. Di titik ini, gagak menjadi cermin yang tidak nyaman. Ia menunjukkan bahwa dunia yang kita bangun, penuh limbah, celah, dan tekanan, secara aktif memilih makhluk yang paling cerdas dan paling oportunistik. Gagak tidak menciptakan kota, sampah, atau kehancuran habitat. Ia hanya membaca peluang yang tersedia, lalu hidup di dalamnya dengan efisiensi dingin. Manusia sering menyebutnya hama, namun sesungguhnya gagak hanya menolak punah di dunia yang kita buat sendiri. Pada akhirnya, gagak bukan kisah tentang burung gelap atau pertanda kematian. Ia adalah kisah tentang kecerdasan yang bertahan tanpa izin. Gagak tidak meminta dunia yang bersih. Ia tidak membutuhkan hutan utuh atau sistem yang ideal. Ia hanya membutuhkan celah, dan manusia menciptakan celah itu di mana-mana. Ketika spesies lain runtuh karena habitat hilang, gagak justru membaca perubahan itu sebagai peta baru. Kota menjadi hutan pengganti, sampah menjadi sumber energi, konflik menjadi data. Tidak ada nostalgia pada alam lama, tidak ada kesetiaan pada sistem yang runtuh. Yang ada hanya adaptasi cepat dan ingatan panjang. Namun justru disitulah sisi tergelapnya muncul. Gagak tidak melupakan. Ia mengingat wajah, suara, dan perlakuan. Ia mengajarkan ingatan itu pada generasi berikutnya. Di dunia alam, ini adalah strategi bertahan. Di dunia manusia, ini terasa seperti hukuman. Gagak mengingat apa yang kita lakukan, bahkan ketika kita sendiri sudah lupa. Ia menjadi arsip hidup dari kekerasan kecil, pengusiran, dan upaya penghapusan yang tidak pernah benar-benar berhasil. Setiap teriakan, setiap lemparan batu, setiap bangkai yang dibiarkan,
Semua tercatat, bukan dalam tulisan, tetapi dalam perilaku. Jika suatu hari Gagak benar-benar menghilang dari kota-kota, itu bukan tanda dunia menjadi lebih baik. Itu tanda bahwa sistem telah berubah begitu ekstrim, sampai bahkan makhluk paling cerdas dan paling toleran pun tidak lagi bisa bertahan. Dan mungkin di sanalah makna terakhir dari Gagak, bahwa di antara semua makhluk, ia bukan simbol kematian. Ia adalah saksi. Saksi bahwa peradaban manusia tidak runtuh karena satu kehancuran besar, tetapi karena akumulasi kecil yang terus diulang. Saksi bahwa kecerdasan tanpa empati bisa bertahan sangat lama, tetapi selalu meninggalkan bayangan yang tidak bisa kita usir. Pertanyaannya bukan mengapa Gagak terlihat gelap. Pertanyaannya adalah, apa yang ia lihat dari kita setiap hari?